7 pelajaran stoicisme yang mengubah segalanya. Seringkali kita terjebak dalam narasi penderitaan yang berulang, menceritakan kembali luka dan kekecewaan kita, berharap mendapatkan empati dan, secara diam-diam, validasi atau kekaguman. Kita mengulang cerita apa yang terjadi, apa yang mereka lakukan, dan apa yang kita rasakan, layaknya sebuah mantra. Tanpa sadar, sedang membangun identitas sebagai korban yang tidak berdaya. Ironisnya, pengulangan ini justru bisa menjadi alasan utama mengapa tidak ada yang berubah dalam hidup kita. Perasaan yang tidak kunjung hilang, meskipun sudah diceritakan kepada semua orang, mungkin disebabkan oleh fakta bahwa kita membicarakan rasa sakit bukan menyembuhkannya. Kita terus-menerus mengulang luka, namun enggan melangkah keluar dari lingkaran dramanya. Ini sama saja dengan berdiri di depan cermin, marah karena pantulan wajah tidak berubah, padahal yang perlu dirubah adalah ekspresi dan tindakan kita sendiri. Mengambil jeda dari curhat yang berlebihan, terutama jika hanya menghasilkan stagnasi, adalah tindakan yang lebih sehat dan berani. Kita harus berani diam dan mulai bergerak, karena otak kita semakin sulit membedakan antara kenangan dan kenyataan ketika cerita yang sama diulang terus-menerus. Bahkan dalam pengulangan itu, tanpa disadari, kita mulai merasa aman dan nyaman sebagai seseorang yang disakiti, karena peran korban membebaskan kita dari keharusan untuk bertanggung jawab atas perubahan. Maka berhentilah bercerita dan mulailah mengubah hidup secara diam-diam. Perubahan sejati tidak butuh saksi, hanya butuh langkah kecil yang konsisten. Karena pada akhirnya, hasilmu akan berbicara lebih keras daripada ceritamu. Poin pertama dari filsafat stoikisme yang akan kita selami adalah keharusan untuk tidak membiarkan pendapat atau ekspektasi orang lain mengendalikan atau mempengaruhi arah hidupmu. Sadarkah kamu, seringkali kita merasa bahwa hidup yang kita jalani bukan sepenuhnya milik kita? Setiap keputusan, pilihan, bahkan cara kita berekspresi seolah menjadi hasil dari pertimbangan yang rumit tentang apa yang akan mereka pikirkan. Sejak usia dini, kita dibentuk oleh suara-suara eksternal, komentar keluarga, pandangan teman sebaya, hingga sindiran dari orang asing yang bahkan tidak mengetahui siapa diri kita. Lambat laun, kita keliru menganggap suara-suara eksternal tersebut sebagai suara hati kita sendiri. Padahal, bisa jadi kita sedang menjalani skenario hidup orang lain, mengejar standar yang tak pernah kita sepakati. Kita mungkin memilih jurusan kuliah karena prospek karir yang menjanjikan di mata orang tua, bukan karena panggilan hati. Atau bertahan dalam hubungan yang merusak hanya karena takut dilabeli gagal. Atau bekerja mati-matian karena takut dianggap malas oleh lingkungan. Jika kita hidup hanya untuk dipuji, maka kita akan mati karena diabaikan. Ini bukan sekedar pepatah dramatis, melainkan fakta psikologis. Otak kita memang dirancang untuk merespons pengakuan dari luar, namun menjadikan validasi sebagai satu-satunya tolok ukur kebahagiaan sama saja dengan membangun istana di atas pasir yang terus bergeser. Kita perlu membebaskan diri dengan berani berkata, "Aku memilih ini karena aku tahu alasannya," dan itu cukup. Tindakan mengambil keputusan sendiri yang didasari alasan kuat dan kesiapan menanggung konsekuensi bukanlah keegoisan, melainkan tanggung jawab yang jauh lebih dewasa daripada kepatuhan buta. Coba renungkan, jika kamu bisa hidup sepenuhnya anonim, tanpa likes, tanpa komentar, tanpa kritik, apakah kamu masih akan memilih hidup yang sama? Tanyakan pada dirimu, kalau tidak ada yang tahu, apakah aku tetap akan memilih ini? Jika jawabannya adalah ya, maka keputusan itu lahir dari kedalaman jiwamu, bukan dari tekanan lingkungan. Jika kamu merasa mendapatkan pencerahan dari diskusi ini dan ingin mendalami lebih banyak konten tentang motivasi dan filosofi diri, jangan lupa untuk subscribe channel ARS Miotivation dan tinggalkan komentar di bawah tentang pelajaran stoikisme mana yang paling berdampak bagimu. Pelajaran stoikisme yang kedua, memento mori, adalah pengingat yang terdengar suram namun sejatinya membebaskan. Ingatlah bahwa kita akan mati. Di tengah semua hiruk-pikuk hidup dan bayang-bayang ekspektasi sosial, kita sering melupakan satu-satunya kepastian terbesar, yaitu keterbatasan waktu kita di dunia ini.
Ironisnya, justru karena kita tidak tahu kapan akhir itu tiba, kita menjalani hidup seolah-olah kita akan hidup selamanya. Kita menunda meminta maaf, menunda memulai impian, menunda berani mengambil resiko karena selalu merasa masih punya banyak waktu. Namun, waktu tidak pernah menunggu siapapun. Kesadaran akan kematian bukanlah ajakan untuk panik, melainkan undangan untuk hadir sepenuhnya di setiap momen. Ketika kita benar-benar menyadari bahwa hidup ini fana dan pasti akan berakhir, pandangan kita berubah drastis. Kematian bukanlah musuh yang harus dihindari. Ia adalah negosiasi yang tidak bisa dibatalkan. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita akan mati, melainkan bagaimana kondisi kita saat tiba di sana, dan warisan apa yang akan kita tinggalkan. Menghindari pembicaraan tentang kematian seringkali didorong oleh tahayul atau ketakutan. Namun, memikirkannya secara teratur justru memaksa kita untuk hidup lebih jujur dan otentik. Pertanyaan hidup bergeser dari apa yang harus aku dapatkan menjadi apa yang harus aku tinggalkan. Pengalaman mendekati kematian seringkali membuat seseorang lebih hidup karena mereka tidak lagi membuang waktu untuk kepalsuan, drama sosial, atau mengejar validasi yang dangkal. Mereka tahu satu-satunya hal yang layak dikejar adalah makna dan integritas. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa ketika orang diminta menuliskan rencana untuk 24 jam terakhir hidup mereka, mereka fokus pada hal-hal sederhana, memeluk orang tercinta, meminta maaf, atau menikmati keindahan alam, bukan pada pencapaian materi atau ketenaran. Ini mengajarkan bahwa ketakutan terbesar kita bukanlah kehilangan nafas, melainkan kehilangan momen. Momen di mana kita bisa mencinta, memaafkan, dan mewujudkan mimpi kecil. Sadarilah, waktu adalah anugerah yang tak terulang. Memento Mori mengingatkan kita bahwa justru karena hidup itu sementara, ia menjadi sangat berharga. Poin ketiga dalam stoikisme adalah fondasi ketenangan batin. Kendalikan apa yang bisa dikendalikan, lepaskan apa yang tidak bisa. Seringkali, beban hidup terasa berat bukan karena peristiwa itu sendiri, melainkan karena upaya kita yang terus-menerus untuk mengendalikan hal-hal yang di luar jangkauan kita. Mencoba mengubah sikap orang lain, mengendalikan opini mereka, memaksakan rencana berjalan sempurna, atau menahan hujan dengan payung yang bocor, semuanya adalah sumber kecemasan dan frustrasi yang tak berujung. Stoikisme mengajarkan bahwa satu-satunya yang benar-benar bisa kita kendalikan adalah cara kita bereaksi terhadap peristiwa, pilihan tindakan kita, dan nilai-nilai yang kita pegang. Kita terlalu sibuk dengan sikap, respons, dan jalan pikiran orang lain, padahal itu adalah wilayah yang mustahil untuk dikuasai. Semakin kuat seseorang berusaha mengendalikan hasil akhir, menurut penelitian, semakin tinggi tingkat kecemasannya. Karena ia berhadapan dengan realitas bahwa dunia ini terlalu luas dan kompleks untuk dipetakan hanya dengan peta miliknya sendiri. Hidup ini penuh dengan kejadian yang datang tanpa meminta izin kita. Dan hal ini, paradoksnya, adalah hal yang baik. Karena jika semuanya tunduk pada keinginan kita, hidup hanya akan menjadi cerminan dari ego, bukan ladang pembelajaran. Kita tidak bisa memaksa seseorang yang tidak ingin berubah untuk berubah. Kita tidak bisa mengontrol reaksi orang terhadap perbuatan kita. Dan kita tidak bisa memastikan bahwa apa yang kita berikan akan kembali dalam bentuk yang kita harapkan. Namun, kita bisa memilih untuk tetap tulus tanpa pamrih, memilih untuk tidak tenggelam dalam kekecewaan, dan memilih untuk tetap berdiri teguh meskipun situasi tidak berpihak. Ini adalah konsep ikhlas dalam bentuk yang paling dewasa, berusaha dengan sepenuh hati tanpa mengikat diri pada hasilnya. Fokuskan energimu pada apa yang di bawah kontrolmu, waktumu, responsmu, pikiranmu, emosimu, arahmu sendiri. Dengan berhenti mencoba menyenangkan semua orang atau membandingkan diri, kita memberi ruang bagi kedamaian batin. Kedamaian ini seringkali tidak datang dari perubahan keadaan luar, melainkan dari keberanian untuk mengakui, aku tidak bisa mengkontrol ini dan aku baik-baik saja dengan itu. Ini bukan tanda menyerah, melainkan tanda bahwa kita sedang membangun batas yang sehat, menjaga energi dan kewarasan kita tetap utuh. Poin keempat mengajak kita untuk hidup sederhana dan fokus hanya pada hal-hal yang benar-benar penting. Kita hidup di era kebisingan dan konsumerisme yang ekstrim, di mana hal yang paling tidak penting justru paling ramai dibicarakan. Hal-hal yang mencolok yang berbau kemewahan dan status seringkali jadikan tolok ukur sukses, menciptakan ilusi bahwa semakin terlihat semakin bernilai.
Namun, kesederhanaan dalam kacamata Stoik adalah bentuk tertinggi dari pengendalian diri terhadap dunia luar dan diri sendiri. Hidup yang terasa bising dan rumit seringkali bukan karena masalah yang kompleks, tetapi karena terlalu banyak hal yang sebenarnya tidak penting menyita energi dan perhatian. Kesederhanaan bukan pilihan yang muncul karena ketidakmampuan untuk memiliki, tetapi keputusan paling berani di zaman ini. Keberanian untuk berkata cukup saat semua orang menuntut lebih. Berani melambat saat semua orang sibuk mengejar. Dan berani jujur pada diri sendiri tentang apa kebutuhan fundamental yang sesungguhnya. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang kurang terikat pada benda atau status sosial cenderung lebih bahagia, stabil, dan memiliki kecemasan yang lebih rendah, karena mereka hidup untuk menjalani, bukan untuk membuktikan. Rasa lelah tanpa alasan yang jelas seringkali merupakan akibat dari upaya mempertahankan versi diri palsu yang dibuat untuk orang lain. Versi yang tampak sukses, sibuk, dan serba punya, padahal di dalamnya hampa. Kesederhanaan adalah seni menyaring, bukan membatasi, melainkan membebaskan dengan membuang yang tidak perlu. Kita memberi ruang bagi yang penting. Hal ini berlaku tidak hanya untuk barang, tetapi juga untuk hubungan yang melelahkan, ambisi yang dangkal, dan kebanggaan yang didasarkan pada validasi eksternal. Kita mengajar pekerjaan yang memberi status tapi bukan makna, teman yang memberi pujian tapi bukan kejujuran, dan hidup yang tampak berhasil tapi kosong di dalamnya. Pertanyaan utamanya adalah, kenapa kita masih gelisah? Jawabannya, karena kita belum berhenti mengukur sukses dari mata orang lain. Kita tidak harus memiliki semua hal untuk bahagia, tapi kita harus tahu apa yang penting bagi kita dan membiarkan sisanya pergi. Jika kamu masih merasa berat untuk melepaskan, tanyakan, kalau tidak ada satu orang pun yang tahu aku punya ini, apakah aku masih akan menginginkannya? Jawabannya akan menjadi cermin paling jujur untuk mengetahui apa yang kamu kejar dan mengapa. Pelajaran kelima yang sangat mendalam adalah amor fati, yang berarti cintailah takdirmu. Ini adalah ajakan untuk tidak hanya sekedar menerima, tetapi benar-benar mencintai setiap bab dalam cerita hidup kita, termasuk yang tidak kita pilih, yang menyakitkan atau yang membuat rencana kita berantakan. Pertanyaannya, bisakah kamu mencintai hidup meskipun kamu gagal di tempat impian? Meskipun ditinggal oleh orang yang dicintai, atau meskipun kamu lahir dalam kondisi yang sulit? Amor fati bukanlah tentang menutup mata terhadap penderitaan atau bersikap bahagia sepanjang waktu. Ini adalah tentang menghentikan perang melawan realitas yang tidak dapat dinegosiasikan. Di balik setiap luka dan kegagalan, terdapat pelajaran yang takkan pernah bisa kita temukan di zona nyaman. Kita sering bertanya, kenapa harus aku? Atau untuk apa aku berjuang jika semua ini sudah takdir? Namun, cinta pada takdir mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol apa yang datang, tetapi kita selalu bisa memilih sikap kita terhadapnya. Seseorang yang tumbuh dalam kesulitan dan tetap berjalan terus-menerus bukanlah orang yang putus asa, melainkan seseorang yang telah berdamai dengan realitas. Amor fati berarti berhenti berharap dunia berjalan sesuai kemauan kita dan mulai mencari makna dalam apapun yang terjadi. Ini adalah bentuk keteguhan yang tidak pasif. Orang yang menemukan kearifan setelah kehilangan besar atau arah baru setelah kegagalan tidak menghilangkan rasa sakitnya. Mereka hanya membingkainya dengan cara baru. Jika jalan hidupmu terasa salah, bayangkan, bagaimana jika justru jalan ini sedang membawamu pada versi terbaik dirimu. Versi yang kuat, yang tahu cara bangkit, dan tidak rapuh hanya karena rencana tidak berjalan mulus. Takdir bukan berarti menyerah, tetapi menerima realitas dan tetap memilih untuk tumbuh di dalamnya. Hidup bukanlah tentang apa yang terjadi padamu, melainkan apa yang kamu pilih setelah itu terjadi. Damai batin tidak menunggu situasi menjadi ideal. Ia bisa hadir bahkan di tengah kekacauan, bukan karena situasi berubah, melainkan karena cara kita melihatnya berubah. Jika kamu tidak bisa menghapus bab yang menyakitkan dari buku hidupmu, kamu selalu bisa memastikan bahwa bab berikutnya ditulis dengan lebih jujur dan bijak. Untuk mencintai takdir yang melukai, mulailah dengan merawat luka itu perlahan, memberinya ruang sampai suatu hari kamu bisa berkata, "Aku tidak suka ini terjadi, tapi aku bersyukur aku bisa melewatinya." Justru hal-hal pahit yang paling membentukmu, membuatmu lebih tajam, lebih dalam, dan lebih manusiawi.
Pelajaran keenam dari filsafat Stoik adalah melatih diri dalam kesadaran atau mindfulness, yaitu kemampuan untuk hadir secara utuh dalam pikiran, perasaan, dan tubuh pada detik ini juga. Di tengah kehidupan modern yang begitu bising, dipenuhi notifikasi, deadline, obrolan, dan distraksi, kita bisa menghabiskan waktu seharian dalam mode autopilot, melakukan segala sesuatu tanpa benar-benar sadar apa yang kita pikirkan, rasakan, atau alami. Masalah seringkali tumbuh diam-diam di ruang ketidakhadiran mental ini. Bagaimana mungkin kita bisa mencintai takdir, amor fati, jika kita bahkan tidak benar-benar hadir dalam kehidupan itu sendiri? Kesadaran bukanlah tentang meditasi di gunung sunyi, melainkan belajar melihat realitas apa adanya tanpa lari atau dramatisasi. Ini seperti duduk di depan cermin, tanpa make up atau filter, dan berani menatap diri sendiri. Rasa tidak nyaman yang muncul saat kita diam, dan suara-suara batin yang selama ini terpendam, itulah yang selama ini menunggu untuk kita dengarkan. Latihan kesadaran bisa sesederhana mencuci piring dan benar-benar merasakan air di tangan, atau menyeduh kopi dan mencium aromanya tanpa tergesa-gesa meminumnya, atau mendengarkan seseorang tanpa menunggu giliran bicara. Mindfulness bukan bertujuan mengosongkan pikiran, melainkan menyadari bahwa pikiran itu bergerak dan kita tidak harus selalu terseret olehnya. Studi neuroscience telah membuktikan bahwa latihan kesadaran secara rutin dapat mengaktifkan area otak yang bertugas mengatur emosi dan fokus. Secara fisik, mengubah struktur otak. Ketakutan kita untuk hadir seringkali karena kita takut menemukan luka atau sisi diri yang selama ini kita sembunyikan. Namun, hanya dengan melihatnya, kita bisa mulai menyembuhkannya. Menjadi sadar memungkinkan kita memahami kebahagiaan itu apa dan dari mana datangnya. Jika kamu merasa lelah padahal tidak melakukan apa-apa, mungkin kamu hidup dalam mode autopilot, membuat energi bocor kemana-mana. Coba duduk sebentar, tarik napas, dan sadarilah. Aku hidup di sini, sekarang. Kesadaran tidak menyelesaikan masalah secara instan, tetapi ia memberi kita jeda. Dan dari jeda itulah keputusan yang lebih bijak dapat lahir. Latih diri dalam kesadaran agar kita tidak tersesat di dalam hidup sendiri. Kehadiranmu adalah awal yang paling penting dari semua perubahan. Pelajaran ketujuh dan inti dari seluruh filsafat Stoik adalah kebajikan, virtue, adalah tujuan utama dalam hidup. Kita tahu bahwa menjadi orang baik tidak selalu mudah. Kadang terasa seperti beban atau dimanfaatkan, yang menimbulkan pertanyaan mendalam apakah kebajikan masih relevan di dunia yang kompetitif dan penuh jalan pintas? Kebajikan, menurut Stoikisme, bukanlah tentang menjadi lemah atau naif, melainkan tentang kekuatan. Kekuatan untuk tidak membalas saat disakiti, kekuatan untuk tetap jujur saat semua orang berbohong, dan kekuatan untuk setia pada nilai meski tidak ada jaminan penghargaan. Kebajikan adalah menjaga agar setiap tindakan, sekecil apapun, tidak merusak integritas diri kita, terutama ketika tidak ada yang melihat. Kamu boleh gagal atau kehilangan harta benda, tetapi selama kamu bertindak dengan niat baik, kamu tidak pernah benar-benar kalah. Jika semua perbuatan baikmu tidak pernah diketahui, tidak dipuji, dan tidak dibalas, apakah kamu masih akan melakukannya? Jika jawabannya iya, itu tandanya kamu tidak sekedar berbuat baik, melainkan adalah kebaikan itu sendiri. Ini adalah standar yang tidak semua orang bisa capai. Di lingkungan kerja yang manipulatif atau sistem yang menghargai pencitraan, mempertahankan kebajikan membutuhkan konsistensi diam-diam dan sikap yang tidak goyah. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang hidup dengan nilai kebajikan yang konsisten memiliki rasa makna hidup yang lebih tinggi. Mereka tahu siapa mereka dan itu adalah kekayaan yang tak ternilai. Kebahagiaan yang paling jujur adalah ketika kamu bisa berkata, apa yang aku lakukan kemarin tidak membuatku malu hari ini. Kebajikan bukan soal tindakan besar, tetapi soal pilihan kecil sehari-hari. Memilih untuk mendengarkan tanpa menghakimi. Berkata tidak pada kompromi yang melanggar hati nurani, atau tidak ikut-ikutan menyinyir demi diterima. Bayangkan di masa depan kamu duduk di beranda tanpa penyesalan, bukan karena hidupmu sempurna, tetapi karena setiap pilihanmu diambil dengan sadar, niat baik, dan keberanian untuk tidak berpura-pura. Itulah hidup yang penuh kebajikan.
Jika kamu merasa sendirian karena memilih menjadi baik, ingatlah bahwa kamu sedang berjalan menuju sesuatu yang benar-benar penting dan abadi. Setelah menyelami 7 pelajaran stoikisme, apa yang tersisa di dalam dirimu bukanlah sekadar kutipan atau kalimat motivasi, melainkan sebuah pergeseran rasa. Rasa bahwa ada sesuatu yang sedang diam-diam bergeser di dalam jiwamu. Jika kamu mendengarkan sejauh ini tanpa tergesa-gesa, kamu telah melakukan hal yang sangat langka. Kamu telah hadir untuk benar-benar melihat ke dalam dirimu sendiri. Perubahan hidup seringkali kita pikir terjadi karena momen besar. Padahal, ia bisa dimulai dari satu jeda, satu kalimat, satu momen sunyi di tengah kebisingan yang bertanya, apakah kamu benar-benar tahu kemana kamu menuju? Kita telah membahas pentingnya melepaskan dikte pendapat orang lain, menerima kematian, menyederhanakan hidup, mencintai takdir, melatih kesadaran, dan menjadi kebajikan sebagai tujuan. Kini, kamu tidak perlu mengingat semuanya. Cukup pilih satu pelajaran yang paling mendesak dan resonan di dalam dirimu. Pelajaran ini bukanlah batu yang dilempar ke air dan menghilang. Ia adalah benih yang tidak akan tumbuh dalam sehari, tetapi jika kamu sirami dan rawat, ia akan tumbuh perlahan dalam diam. Langkah selanjutnya sangatlah sederhana. Pilih satu pelajaran dari 7 tadi dan jadikan itu kompas selama 7 hari ke depan. Misalnya, jika kamu memilih kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan, maka setiap kali muncul dorongan untuk mengeluh atau protes, tanyakan, ini bisa aku kendalikan nggak? Jika tidak, lepaskan. Jika iya, lakukan yang terbaik. Kemudian ulangi proses ini besok dan lusa. Jika kamu hanya menyimpan semua ini sebagai catatan mental yang akhirnya hilang seperti daftar belanja, tentu tidak akan ada perubahan. Namun, kehadiranmu sampai pada titik ini menunjukkan bahwa ada sesuatu di dalam dirimu yang sedang berbicara dan menginginkan perubahan. Jangan terburu-buru kembali ke kebisingan. Duduklah sebentar, tarik nafas, dan dengarkan apa yang benar-benar penting. Hidup tidak selalu menuntutmu untuk menjadi versi terbaik secara tergesa-gesa. Kadang, hidup hanya ingin kamu jujur apa adanya, dan seringkali kejujuran itu sudah cukup untuk membuat semuanya kembali masuk akal. Terima kasih telah meluangkan waktu berharga untuk mendengarkan dan merenungkan 7 pelajaran hidup dari filsafat Stoicism ini. Dalam dunia yang terus menuntut kita untuk bergerak cepat dan memamerkan segalanya, keberanianmu untuk mengambil jeda dan merenung adalah sebuah tindakan revolusioner. Harapanku, diskusi ini tidak hanya menjadi euforia sesaat setelah menonton video motivasi, melainkan menjadi pemicu bagi transformasi yang sesungguhnya yang terjadi di balik layar kehidupanmu. Ingatlah selalu pesan utama kita, berhenti menceritakan apa yang terjadi dalam hidupmu, dan mulailah hidup dengan cara yang membuat hidup itu sendiri yang berbicara. Biarkan sikap, keputusan, dan pilihan kecilmu sehari-hari menjadi narasi yang paling kuat, jauh lebih kuat daripada kata-kata yang kamu ucapkan. Jika kamu merasa salah satu dari 7 pelajaran ini, tentang kenal diri, kesadaran, atau kebajikan telah menyentuh hatimu, biarkan ia hidup di dalam dirimu dan tuntunlah langkahmu. Sekarang, pilihlah satu pelajaran tersebut, ambil satu langkah kecil untuk menerapkannya hari ini, dan biarkan sisanya menyusul. Sekali lagi, terima kasih atas waktu dan kehadiranmu. Jika kamu ingin terus mendapatkan konten filosofi, motivasi diri, dan self-improvement yang mendalam dan mengubah perspektif, pastikan kamu sudah subscribe channel ARS Meowtivation sekarang juga. Jangan lupa berikan like pada video ini dan tinggalkan komentar di bawah. Beritahu kami pelajaran mana yang akan kamu jadikan kompas selama 7 hari ke depan. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Teruslah tumbuh dalam diam.